Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim dengan NIM 2012-134. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai at-tafhim wa tarkib. Apa itu tafhim dan apa itu tarkib? Tafhim ialah sifat ketebalan suatu huruf yang apabila diucapkan maka posisi rongga mulut tersebut akan dipenuhi oleh gema suaranya. Nah, kebalikan dari tafhim, tarkik yaitu sifat tipisnya huruf dan apabila diucapkan maka posisi rongga mulut tidak dipenuhi oleh gema suaranya. Jadi bisa dikatakan bahwasannya tafhim itu tebal dan tarkik itu tipis. Nah, berdasarkan dari sifat huruf-huruf hijaiyah maka dibagi menjadi 3. Yang pertama, huruf yang dibaca tafhim, yang kedua yaitu huruf yang dibaca tarkik, dan yang ketiga adalah yang bisa dibaca tafhim dan juga yang bisa dibaca tarkik. Nah, yang pertama yaitu huruf-huruf yang dibaca tafhim. Yang pertama ada huruf isti'la. Huruf isti'la ini terdiri dari 7 huruf. Yang pertama adalah huruf kha, yang kedua adalah shod, yang ketiga adalah dod, yang keempat adalah ghin, yang kelima to, yang keenam dho, dan yang terakhir adalah huruf qaf. Nah, maka dari ketujuh huruf tersebut itulah beberapa kasus. Yang pertama adalah jika huruf isti'la berharakat fathah dan sesudahnya berupa alif. Misalnya pada lafaz sobiro dan toba. Nah, jenis ini yang paling tebal. Kasus yang kedua yaitu jika huruf isti'la berharakat fathah dan sesudahnya bukan alif. Misalnya toba'a dan doroba. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharakat fathah, misalnya maghriba dan mutla'i. Nah, jenis ini tebalnya di bawah yang pertama tadi. Nah, yang selanjutnya jika huruf isti'la berharakat dhammah, misalnya pada lafaz tuba dan duriba. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharakat dhammah, misalnya muqammahun atau wayata'aimun. Jenis ini ketebalannya lebih rendah dibanding dengan poin yang tadi, yang B ya. Nah, selanjutnya ada poin D. Jika huruf isti'la berharakat kasroh, misalnya qismatun atau dukhilat. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharakat kasroh, misalnya yata'amu, ikhraj. Nah, jenis ini tebalnya di bawah poin yang tadi, yang C ya. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu huruf ro yang berada di awal kata atau di tengah kata. Kasus yang pertama yaitu jika huruf ro tersebut berharakat fathah. Misalnya ar-ra'aita rahmah. Yang kedua yaitu jika huruf ro tersebut berharakat dhammah. Contohnya ruziqu, kafaru. Yang ketiga, jika huruf ro tersebut mati dan terletak sesudah huruf yang berharakat fathah. Misalnya arsalna. Yang keempat, jika huruf ro tersebut mati terletak sesudah huruf yang berharakat dhammah. Contohnya yurzaqun. Yang kelima yaitu jika huruf ro tersebut mati terletak sesudah huruf yang berharakat kasroh aridah atau tidak asli. Misalnya pada lafaz irji'i, irka'u. Nah, yang ketiga yaitu huruf ro yang terletak di akhir kata. Jika huruf ro mati baik asliyah atau aridah terletak yang pertama yaitu sesudah huruf yang berharakat fathah, misalnya wanhar, dan
wala tadar, dan wal qamar yang diwakafkan atau diantara keduanya dipisah huruf shahih mati, misalnya wal asr yang diwakafkan. Yang kedua yaitu sesudah alif, misalnya an-nar yang diwakafkan. Dan ketiga yaitu sesudah huruf yang berharakat dhammah, misalnya wangdzur, wal amur, dan bin nudzur yang diwakafkan atau diantara keduanya dipisah huruf shahih, misalnya ma'al usr yang diwakafkan. Dan yang terakhir adalah sesudah waw mati, misalnya fis sudur yang diwakafkan. Yang keempat yaitu huruf lam pada lafadz Allah. Kasus yang pertama yaitu jika lafadz Allah dibaca dari permulaan, misalnya Allahus Samad. Nah, kasus yang kedua jika lafadz Allah didahului huruf yang berharakat fathah, misalnya huwallah, qul huwallahu ahad. Kasus yang ketiga yaitu jika lafadz Allah didahului huruf yang berharakat dhammah, misalnya Rasulullah. Yang kelima yaitu huruf alif. Kasus yang pertama yaitu jika alif terletak sesudah huruf isti'la, misalnya qala. Dan yang kedua jika alif terletak sesudah lafadz lam jalalah, lafadz lam jalalah yang tidak didahului oleh huruf yang berharakat kasroh, misalnya yuridullah. Dan yang terakhir jika alif terletak sesudah huruf ro yang tidak dibaca al-imalah, misalnya walau taro. Nah, sekarang bagian yang B, yaitu huruf-huruf yang dibaca tarkik atau tipis. Yang pertama adalah huruf istifal, yaitu huruf yang selain dari huruf isti'la yang 7 tadi. Dan yang kedua adalah huruf ro yang berada di awal atau di tengah kata. Kasus yang pertama yaitu jika huruf ro berharakat kasroh, misalnya rijala min amrina. Yang kedua jika sebelum huruf ro mati berupa huruf yang berharakat kasroh asliyah terletak di dalam satu kata, biasanya disebut kasroh mutasilah. Dan sesudahnya huruf isti'la, misalnya Fir'aun. Saya ulangi, Fir'aun. Yang ketiga yaitu huruf ro yang berada di akhir kata. Kasus yang pertama yaitu jika huruf ro baik asli maupun tidak asli sesudah huruf yang berharakat kasroh, misalnya fatohir, fakabir, uddakir, udir yang diwakafkan atau antara keduanya dipisah huruf shahih mati yang bukan huruf isti'la, misalnya wala bikr, dan kemudian diwakafkan. Dan yang kedua jika huruf ro mati sesudah ya mati, misalnya as-sulhu khair, khabir, basir yang diwakafkan. Dan yang keempat yaitu ada huruf lam pada lafadz lam jalalah atau lafadz Allah, yaitu jika sebelum lafadz Allah didahului huruf yang berharakat kasroh, misalnya wa may yattaqillah qulillah rasulillah. Dan yang terakhir adalah huruf alif, yaitu jika alif tidak terletak sesudah huruf isti'la atau tidak terletak sesudah lafadz Allah, misalnya la raib. Bagian C yaitu bisa dibaca tafhim dan juga bisa dibaca tarkik.
bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Yaitu yang pertama pada huruf ro di tengah kata. Jika sebelum ro mati berupa huruf yang berharakat kasroh asliyah, dan sesudahnya berupa huruf isti'la yang berharakat kasroh, misalnya pada lafaz kullu firqa. Nah, jika dibaca tafhim maka kullu firqa. Dan jika dibaca tarqiq maka kullu firqa. Yang kedua yaitu huruf ro di akhir kata. Jika tadi di tengah kata, ini di akhir kata. Jika akhir kata berupa huruf ro mati tidak asli dan huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh, namun dipisah oleh huruf isti'la yang mati atau sukun. Ini dapat terjadi pada lafaz ainal qitur. Nah, pada lafaz ini boleh dibaca tafhim dan boleh juga dibaca tarqiq. Cara membaca tafhimnya yaitu dengan menipiskan huruf ro-nya. Misalnya ainal qitur. Qitur. Sedangkan dibaca tafhimnya ainal qitur. Kurang lebih seperti itu. Dan pada lafaz misra. Nah, ini juga dapat dibaca tafhim dan dapat juga dibaca tarqiq. Tafhimnya misr, sedangkan tarqiqnya misr ketika diwaqafkan. Nah, yang ketiga yaitu pada lafaz-lafaz tertentu. Yang pertama adalah pada Quran surah Al-Fajr ayat 4 pada lafaz idza yasr. Yang kedua adalah pada lafaz an-asr. Yang ketiga adalah fa-asr. Yang kedua dan ketiga ini dimanapun berada dalam Al-Quran, ya, bebas, yang penting lafaznya itu. Dan yang terakhir adalah wanudur. Itu ada 6 di tempat Quran surah Al-Qamar. Nah, ketika wakaf pada lafaz-lafaz ini, ilatnya hakikat sesudah huruf ro adalah berupa huruf ya yang dibuang, yakni ya rosem, yang disebut dalam ilmu qiraat disebut ya zaidah. Jadi bisa dibaca tafhim dan juga bisa dibaca tarqiq. Nah, cara baca tafhimnya pada Quran surah Al-Fajr, saya contoh sedikit ya. Tafhim idza yasr, itu tafhim, sedangkan tarqiqnya idza yasr. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan an-asr sama an-asr itu tarqiq, an-asr itu tafhim, fa-asr itu tafhim, fa-asr itu tarqiq, wa nudur itu tafhim, wa nudur itu tarqiq. Demikian penjelasan singkat ini. Saya ulas kembali sedikit, yaitu at-tafhim wa tarqiq. Berdasarkan sifat-sifatnya ini, maka huruf hijaiyah dibagi menjadi 3, yaitu tafhim, tarqiq, dan ketiga adalah tafhim wa tarqiq, atau biasa juga disebut dengan jawazul wajhain. Tarqiq itu tipis, tafhim itu tebal. Nah, atas kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.